Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran yang membahas materi ekonomi untuk kelas 12. Pada video pembelajaran kita kali ini kita akan membahas penyusunan laporan keuangan untuk perusahaan jasa. Ya, kita bahas kembali bagaimana posisi kita di tahapan siklus akuntansinya. Di awal transaksi sudah dicatat dalam jurnal umum. Dari jurnal umum sudah dipindah bukukan ke buku besar. Dan saldo-saldonya dibuat daftar dalam bentuk neraca saldo. Nah, selanjutnya neraca saldo ini kita cek, kita koreksi dengan jurnal penyesuaian untuk menghasilkan neraca saldo yang benarnya, dan nanti akan terlihat di kertas kerja. Nah, materi kertas kerja ini sudah kita bahas di pertemuan minggu kemarin. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bahwa agar laporan keuangan ini lebih mudah dalam penyusunannya, maka kita buat kertas kerja. Jadi fungsi kertas kerja itu salah satunya adalah untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Sehingga sekarang ketika kita akan membuat laporan keuangan, maka data yang diambil itu dari kertas kerja. Data kertas kerjanya adalah yang kolom yang terakhir, yaitu kolom laba rugi dan kolom neraca. Ya, laporan keuangan di perusahaan jasa yang akan kita bahas sekarang adalah laporan keuangan utamanya, yaitu ada 3 yang akan kita bahas sekarang. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi usaha. Itu laporan yang menggambarkan itu hasil usaha perusahaan dalam satu periode tentunya. Apakah perusahaannya laba atau rugi. Itu akan terlihatnya di laporan laba rugi. Yang kedua adalah laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini laporan yang menggambarkan bagaimana modal berubah dari awal periode sebelum usaha dan menjadi modal di akhir periode setelah ada usaha. Tentu saja yang diharapkan adalah ketika di akhir periode modalnya jadi berubah, jadi bertambah. Tapi nanti apakah bertambah atau berkurang itu tergantung dari hasil usaha atau dari kondisi usaha perusahaan. Itu akan terlihatnya di laporan perubahan modal. Terus yang ketiga adalah laporan neraca. Nah, laporan neraca itu menggambarkan posisi harta, hutang, dan modalnya. Nanti kita akan melihat persamaan dasar akuntansi yang dulu pernah kita bahas. Jumlah harta itu harus sama dengan hutang dan modal. Itu akan terlihatnya di neraca. Ya, kita bahas yang pertama, laporan laba rugi. Nah, sumber datanya diperoleh dari kertas kerja, kolom laba rugi. Jadi kalian lihat lagi kertas kerja yang sudah kalian buat, dan di sana ada kolom laba rugi. Di debit nanti ada angkanya berapa, dan di kredit nanti ada angkanya berapa. Angka-angka itulah yang akan diambil. Nah, laba rugi ini, laba rugi usaha ini diperoleh dari menselisihkan antara jumlah pendapatan dengan jumlah beban dalam satu periode. Kalau hitungan matematisnya seperti ini, laba rugi, jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban. Jadi kalau pendapatannya lebih besar dari beban, maka perusahaan laba. Tapi kalau pendapatannya lebih kecil dari beban, maka perusahaan rugi. Ya, ini adalah kertas kerja yang sudah kalian buat. Kertas kerja ini salah satu fungsinya adalah untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Salah satunya adalah ketika sekarang kita akan menyusun laporan laba rugi. Dasarnya dari sini, dari kolom laba rugi ini. Di kolom laba rugi ini, di kredit itu ada angka 4.500.000. Itu menunjukkan akun pendapatan. Inilah yang nanti akan diambil di laporan laba rugi. Terus berikutnya nih, yang kolom di debit, itu semuanya kalau kalian perhatikan, itu kolom akun beban semuanya. Beban gaji, beban listrik, beban penyusutan, beban perlengkapan, beban sewa, beban asuransi, utang gaji tidak, sampai beban asuransi. Angka yang diambil adalah angka yang ini. Angka yang di kertas kerja kolom laba rugi, bukan yang di sini. Ini lupakan sebelumnya. Jadi yang ini saja yang diambil. 4.500.000, 400, 250, 200, 100, 400, dan 150 ini yang diambil. Nah, sekarang coba kita buat laporan laba ruginya. Pertama, kita sajikan dulu pendapatan. Nah, kita tulis pendapatan jasa servis ini 4.500.000. Kalau ada pendapatan lain-lain, maka ditulis di sini. Kebetulan tidak ada pendapatan lain-lain. Sehingga jumlah pendapatannya adalah 4.500.000. Nah, sekarang kita sajikan beban usaha. Beban usaha
lihat di kertas kerja, di sana ada beban gaji, beban listrik, beban penyusutan, perlengkapan, sewa, beban asuransi, semuanya. Angka-angkanya tadi diambil dari kertas kerja kolom laba rugi semuanya. Jadi jangan diambil dari kolom yang lain. Jadi kolom laba rugi yang diambilnya. Dan kalau dijumlahkan, jumlah beban usaha itu ada 1.500.000. Nah, kita selisihkan jumlah pendapatan dengan jumlah beban. Kita selisihkan, ternyata selisihnya pendapatannya lebih besar, sebesar 3 juta rupiah di sini. Maka bisa dikatakan bahwa perusahaan memperoleh laba usaha sebesar 3 juta rupiah. Nah, ini artinya bahwa laporan laba rugi Top Motor periode bulan April memperoleh laba sebesar 3 juta rupiah. Nah, selesai sudah kita membuat laporan laba rugi. Berikutnya, laporan yang kedua, yaitu kita akan membuat laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu nanti kita akan melihat, akan menggambarkan bagaimana modal awal itu dipakai untuk usaha. Nah, nanti usahanya apakah hasilnya menguntungkan atau tidak, laba atau tidak, terus nanti akan ada price atau tidak, nanti akan menjadi modal akhir. Nah, laporan perubahan modal ini menjadi indikator apakah modal sebelum usaha nanti berubahnya menambah, jadi modal akhirnya jadi bertambah setelah ada usaha, atau justru jadi semakin berkurang nanti ketika ada usaha. Logikanya, kalau udah ada usaha, maka mestinya modal itu akan terus bertambah. Jadi usahanya berarti menguntungkan. Tapi kalau tiap kali ada usaha, ternyata modal kita jadi terus berkurang, ya berarti tidak menguntungkan perubahan usaha kita. Ini bisa dilihatnya di laporan perubahan modal. Nah, sumber datanya adalah jumlah modal awal dan price ini diperoleh dari kertas kerja. Jadi modal yaitu modal awal periode dan angka price, jumlah angka price itu diperoleh dari kertas kerja kolom neraca. Di kolom neraca di sana ada modal sebesar kalau tidak salah 11.500.000 dan price 100.000 itu diambilnya dari kolom neraca. Terus berikutnya adalah jumlah laba rugi usaha. Diperoleh dari laporan laba rugi. Tadi sudah dibahas bahwa perusahaan memperoleh laba sebesar 3 juta. Jadi, yang mempengaruhi modal berubah itu yang pertama adalah hasil usahanya. Jika usahanya memperoleh laba, maka akan menambah modal, artinya modal akhir menjadi bertambah. Namun kalau rugi, usahanya mengalami kerugian, maka modalnya akan berkurang atau sifatnya mengurangi modal. Terus yang kedua, yang mempengaruhi modal itu adalah price. Jadi kalau pemilik mengambil aset perusahaan atau price untuk keperluan pribadi, itu langsung akan mengurangi modal. Nah, sekarang inilah perhitungannya. Jika laba, maka perhitungan modal akhirnya adalah modal awal ditambah laba dikurangi price. Tapi kalau rugi, maka mencari modal akhir itu diperoleh dari modal awal dikurangi rugi dikurangi price. Nah, kalau price mah sudah jelas nih. Kalau price mah sudah jelas itu sifatnya mengurangi. Nah, laporan perubahan modal untuk Top Motor. Lihat, modal per 1 April atau dianggap ini modal awal. Diambil dari kertas kerja kolom neraca. Itu ada 11.500.000. Boleh kalian cek lagi di kertas kerjanya. Itu modal 11.500.000. Terus sekarang hasil usaha. Tadi di laporan laba rugi, ternyata usaha perusahaan itu memperoleh laba. Artinya laba usaha sebesar 3 juta rupiah. Ini diambil dari laporan laba rugi tadi yang sebelumnya. Sehingga ini sifatnya menambah. Jadi untuk sementara modal itu bertambah jadi 14.500.000. Terus di kertas kerja di kolom neraca boleh dicek lagi, itu ada price sebesar 100.000. Nah, kalau price ini ada, itu sifatnya mengurangi. Sehingga angka modal menjadi 14.400.000. Nah, ini adalah modal per 30 April atau disebutnya modal akhir. 14.400.000. Nah, modal inilah yang nanti akan diambil untuk membuat laporan neraca nantinya. Ya, ini adalah laporan perubahan modal yang sudah kita buat. Sekarang kita bisa lihat bagaimana modal berubah. Modal yang muncul di kertas kerja tadi 11.500.000. Nih, ada pengaruh dari hasil usaha, laba, dan price. Sekarang modal
per 30 April atau sering disebut modal akhir itu sebentar. Nah, modal akhir ini sudah berubah menjadi 14.400.000. Jadi nanti ketika kita membuat laporan, berapa modalnya sekarang? Sekarang modalnya sudah berubah, bukan 11.500.000 lagi. Tapi sekarang modal sudah menjadi 14.400.000. Nanti di laporan neraca modal yang kita laporkan yang 14.400.000 yang dari laporan perubahan modal ini. Ya, sekarang kita lanjutkan ke laporan neraca. Nah, laporan neraca ini pada dasarnya adalah menggambarkan posisi keuangan harta, hutang, dan modal. Ini berkaitan dengan persamaan dasar akuntansi yang pernah kita bahas. Jadi aktiva sama dengan pasiva. Aktiva itu harta, sedangkan pasiva itu hutang ditambah modal. Sehingga jumlah harta itu akan sama dengan hutang tambah modal. Nah, laporan neraca ini sumber datanya dari mana? Nah, semua akun harta dan hutang yang ada di kertas kerja, kolom neraca itu akan masuk semuanya ke laporan neraca. Jadi sumber datanya diperoleh dari kertas kerja kolom neraca. Jadi semua akun harta, kas, piutang, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, perlengkapan, peralatan semuanya dan hutang diambil dari kertas kerja kolom neraca. Jadi dari kolom neraca, bukan dari kolom yang lain, dari kolom neraca. Di kertas kerja itu paling ujung kanan. Sedangkan modal itu adalah sebesar modal akhir yang diambil dari laporan perubahan modal. Tadi sudah kita bahas bahwa modal perusahaan bukan 11.500.000 lagi, tapi sudah berubah menjadi 14.400.000 ini dari sini. Ya, kita lihat nih kertas kerjanya. Jadi dalam menyusun laporan neraca diambilnya dari kolom ini, diambilnya. Nah, angka-angka ini nanti akan muncul di laporan neraca semuanya. Kecuali ini. Kecuali 11.500.000 ini modal. Modal 11.500.000 sekarang bukan 11.500.000 lagi, tapi sekarang sudah jadi 14.400.000. Stripe juga tadi sudah masuk ke laporan perubahan modal. Nah, yang lainnya nanti ini akan masuk ke neraca. Nah, sekarang bagaimana kita membuat laporan neracanya? Nah, bentuk laporan neracanya yang Bapak contohkan di sini adalah bentuk T seperti ini. Di sebelah kiri kolom bagian melaporkan hartanya, dan sebagian sebelah kanan kita laporkan hutang dan modal atau pasifanya. Untuk harta, ini ada pembagian, ada harta lancar, ada harta tetap. Ini sudah kita bahas. Nah, untuk harta lancarnya, kas ini 10.250. Diambil dari kertas kerja kolom neraca. Diambilnya dari kertas kerja kolom neraca semuanya. Di utang usaha 1.500.000. Nah, sewa dibayar di muka 800.000 diambil dari kertas kerja kolom neraca. Jadi bukan dari neraca saldo, bukan. Asuransi dibayar di muka pun 300.000 ini diambil dari kolom neraca di kertas kerjanya. Perlengkapan 150.000. Terus peralatan 2 juta. Nah, di sini akumulasi penyusutan dalam kurung kurawal. Nah, kalau dalam kurung kurawal itu sifatnya mengurangi. Nah, kalau dijumlahkan, yang dijumlahkan sampai ke peralatan, nah yang 200 itu langsung dikurangi. Jadi 10.250 ditambah 1,5 juta, ditambah 800, tambah 300.000, tambah 150, tambah 2 juta, dikurangi 200.000. Jadi jumlahnya 14.800.000. Ini kolom untuk bagian hartanya. Harta perusahaan berarti posisinya jumlahnya ada 14.800.000. Nah, untuk bagian yang sebelah kanannya, untuk bagian pasifanya. Pertama hutang. Hutang usahanya 300.000. Ini diambil dari kertas kerja kolom neraca sama dari tadi. Hutang gaji 100.000. Itu ada di bagian bawah kalau tidak salah di kertas kerja, bagian di kolom neraca. Jadi jumlah hutangnya 400.000. Nah, modal Tuan Ahmad kalau di kertas kerja itu 11.500.000. Tapi sekarang untuk laporan neraca, modal Tuan Ahmad diambilnya dari laporan perubahan modal. Jadi angkanya 14.400.000. Nah, kalau jumlah hutang ditambah dengan modal, itu jumlahnya 14.800.000. Berarti jumlah aktiva sama dengan jumlah pasiva. Jadi aktivanya 14.800.000, pasifanya pun 14.800.000. Seperti itu. Nah,
Anak-anak sekalian, selesai sudah kita membahas bagaimana cara menyusun laporan keuangan yang diambil datanya dari kertas kerja yang sudah kita buat. Terima kasih anak-anak sekalian atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.